bangherza.com, mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali sahabat Ngobras dalam program Ngobrol Bareng Sahabat. Pada kesempatan ini kita akan ngobrol ringan dengan salah satu aktivis lingkungan kita, Febrilia Ekawati ya. Ini beliau adalah bukan salah satu tapi beliau adalah Direktur YKWS ya. Yayasan Konservasi Waisak Putih. Nah, dalam kesempatan ini nanti kita akan banyak ngobrol tentang bagaimana pengalaman teman-teman di YKWS mengembangkan program sanitasi di beberapa kota kabupaten di Provinsi Lampung. Nah, terkait bahwa sanitasi ini juga menjadi salah satu tujuan dari SDGs ya. Jadi poin 6. Nah, itu juga nanti kita akan coba gali dan juga share ke banyak teman-teman terkait pengalaman dari YKWS sendiri. Nah, sebelumnya pengen menyapa dulu nih Mbak Febri, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang. Tambah gemuk sekarang ya? Iya, karena sudah berapa tahun ini? 1 tahun pandemi ini kita dibatasi geraknya. Sebulan lagi 1 tahun ya? Insya Allah. Oke, Febri, aku panggilnya Febri aja ya? Iya. Oke. Nah, ini kan teman-teman di YKWS kan sudah cukup lama juga ya, hampir berapa, 3 tahun atau 4 tahun? Menjalankan program sanitasi air ya. Dan sanitasi. Banyak pembelajaran kayaknya juga jadi model-model di beberapa daerah yang didampingi oleh teman-teman sanitasi. Nah, mungkin kesempatan ini teman-teman Febri bisa share ke kita gitu, kenapa sebenarnya YKWS mencoba untuk mengembangkan program sanitasi ini di kalau nggak salah di Pringsewu gitu ya. Pringsewu, iya. Tanggamus, kemudian Metro, Lampung Tengah. Silakan. Ya, terima kasih Bang Herja. Selamat pagi. Bang Herja Ngobras, ngobrol bareng sobat. Nah, ini hari ini sebetulnya saya juga mengucapkan salam sehat buat semua. Amin. Karena di situasi pandemi ini kita tetap harus berupaya untuk menjaga kesehatan kita supaya ya. Juga kita dapat berpikir dengan jernih dan bisa bekerja kan untuk memberikan perubahan yang baik di lingkungan kita khususnya di Provinsi Lampung. Yeah. Jadi kita bicara tentang program sanitasi YKWS Bang ya. Yeah. Tentunya kita awali dulu sebetulnya isu YKWS kan lebih kepada pengelolaan daerah aliran sungai. Kalau kita bicara daerah aliran sungai kan sebenarnya luas dari hulu, hilir sampai ke muara gitu. Nah, dalam konteks sanitasi sendiri atau kebersihan lingkungan itu kan juga berkaitan dengan wilayah hilirnya DAS gitu. Kemudian kalau bicara lingkungan kita juga jangan hanya terbatas tentang hutan atau laut gitu kan, tapi juga wilayah-wilayah lingkungan di sekitar rumah kita juga harus kita perhatikan. Karena bicara lingkungan di sekitar rumah itu juga bicara tentang sanitasi, ya kan, air dan sanitasi terutama di pemukiman penduduk. 2016 YKWS memulai untuk masuk kepada isu air dan sanitasi di pemukiman penduduk. Kita mulai itu sebagai pintu awal di Kabupaten Pringsewu, ya kan. Walaupun sebelumnya tahun 2011 kita sudah pernah tuh mencoba untuk bersama salah satu NGO atau lembaga ya dari Jakarta untuk mengelola air bersih di Kota Bandar Lampung tuh, tapi cuma sebentar gitu. Terus 2016 kita coba itu, pada awal 2016 itu kan kebetulan Kabupaten Pringsewu sedang menyelenggarakan pesta demokrasi gitu ya, untuk pemilihan kepala daerah. Dan kita waktu itu sempat kumpulkan para calon kepala daerah untuk menyampaikan visi misinya terutama pada isu lingkungan khususnya di air dan sanitasi. Dan dari 3 orang calon kandidat itu terpilih kan Bapak Haji Sujadi Sadat yang sekarang menjadi Bupati Pringsewu. Dan di tahun 2017 kita punya program untuk advokasi
air dan sanitasi lewat dukungan SNV kan, itu kan untuk program Voice for Change Partnership gitu. Dan pada saat melakukan advokasi selama kurun waktu 2017 hingga 2020 ini, saya selalu mengingatkan kepada Pak Bupati, jangan lupa dengan janji politik Bapak yang telah disampaikan di 2016 waktu kita menyelenggarakan debat visi misi untuk sanitasi itu awal kita masuk di subsektor air dan sanitasi. Kemudian selain itu kita juga melakukan pendampingan untuk air dan sanitasi di Kabupaten Tanggamus, ya kan, bersama dengan Aquadanon, dan kita juga mendampingi Kota Metro Lampung Tengah. Nah ini yang menarik ya, melakukan advokasi sanitasi ini perlu berbagai macam strategi dan gaya. Jadi ada pendekatan secara formal maupun informal. Kemudian ada juga pendekatan secara personal maupun institusional. Nah gitu. Dan pendekatan-pendekatan yang kita kembangkan ini ternyata bisa membangun gerakan bersama di tingkat kecamatan hingga di tingkat kabupaten. Alhamdulillah dari program Voice for Change Partnership yang kita jalankan di Kabupaten Pringsewu, kita sudah bisa mendorong hingga menghantarkan Kabupaten Pringsewu menuju status ODF ya. Kabupaten pertama di Provinsi Lampung dan Sumatera ya, tahun 2017 bulan Desember itu waktu dideklarasikan. Itu. Kemudian pembelajaran baik dari apa yang sudah dilakukan di Pringsewu kita scaling up. Kita kembangkan ke Kota Metro termasuk ke Tanggamus dan ke beberapa kabupaten yang lain ya. Karena ini sebagai sebuah upaya kita untuk membantu pemerintah Provinsi Lampung maupun pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan tercapainya akses sanitasi ya, 100% universal akses sanitasi di 2015 2019 ya kan, RPJMN 2015 2019 itu 100%. Tapi sekarang di 2019 2024 itu kan targetnya sudah bukan lagi sanitasi dasar, tapi bagaimana kita juga mendorong ke sanitasi layak dan aman. Gitu Bang. Jadi udah banyak yang diintervensi oleh teman-teman YKWS terkait dengan bagaimana sebenarnya sanitasi itu bisa dikembangkan di tingkat kabupaten. Ya. Yang menarik mungkin begini, kalau pandangan dari teman-teman sendiri ya, melihat dari beberapa kabupaten yang diintervensi kaitan dengan sanitasi ini, sebenarnya perilaku masyarakat kita memang harus diintervensi lebih untuk membangun kesadaran sanitasinya, atau memang sebenarnya ada problem di soal sarana dan prasarananya gitu. Ya. Jadi kalau kita melihat di setiap kabupaten kota itu kan ada berbagai macam tipikal dari perilaku masyarakatnya ya. Bukan hanya masyarakatnya, termasuk aparatur pemerintahnya juga gitu kan. Ada masyarakat yang memang pada saat kita dorong untuk melakukan penyadaran atau melalui pemicuan untuk dari mereka yang awalnya belum saniter, masih BAB sembarangan, itu sulit gitu. Karena sudah menjadi budaya BAB di sungai atau di kolam, di kebun, itu sudah menjadi budaya yang turun temurun alasan mereka gitu kan. Dan itu selalu saja mereka beralasan bahwa kami tidak apa-apa gitu. Jadi berbagai upaya dilakukan gitu. Jadi itu juga menjadi kendala sebetulnya, karena merubah perilaku atau kebiasaan itu kan tidak serta-merta yang begitu cepat gitu kan. Tidak dalam waktu 1 bulan berubah, tidak, itu harus berproses. Dan itu kita memang harus melibatkan berbagai stakeholder, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian anak-anak sekolah juga harus kita libatkan gitu. Dan merubah daripada perilaku birokrat juga harus super ekstra gitu kan. Jadi
kita selalu mendorong kepada pemerintah daerah jangan sampai air dan sanitasi itu hanya sebatas program. Jadi kalau bisa dibuat sebagai gerakan untuk mewujudkan itu. Karena kalau sebatas program ya sudah. Ini kita dorong nih, kita advokasi nih umpamanya di Kota Metro, Waikanan atau Pringsewu atau di pesisir barat dan Lampung Tengah atau lainnya lah ya. Kita dorong, kita advokasi kepala daerahnya, kita advokasi pimpinan-pimpinan OPD-nya gitu kan. Air dan sanitasi ini kan kebutuhan dasar manusia yang menjadi kewajiban pemerintah untuk bisa mewujudkan sampai universal access 100% itu kan. Tapi juga dibantu juga oleh stakeholder. Jadi terus kita buat program selesai sudah, ya kan? Tidak ada upaya monitoring, evaluasi atau melihat kembali pasca ODF umpamanya apa yang harus dilakukan, ini kan harus tetap berjalan. Jadi persoalan lingkungan yang berkaitan dengan air dan sanitasi ini tidak akan pernah selesai selama manusia di muka bumi ini masih ada gitu. Jadi kalau situasi air dan sanitasi buruk itu juga akan berdampak buruk kan tentunya terhadap pertumbuhan balita, kesehatan kita terutama ya manusia gitu kan, dan bisa menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan seperti diare, ispa, ataupun juga sekarang nih pandemi ini kan COVID-19 ini kalau juga akan berkembang lebih cepat bila situasi sanitasi yang ada di lingkungan kita itu buruk. Ini kalau kita bicara tentang sanitasi ini ya, sebenarnya kalau leading sektor yang paling dominan di pemerintahan kita tuh sektor apa nih? Nah ini juga kadang-kadang yang menjadi sebuah ungkapan dari salah satu UPD ya, Dinas Kesehatan terutama ya. Dinas Kesehatan kita selalu dijadikan sebagai leading sektor. Tapi sebetulnya persoalan air dan sanitasi ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan. Ada Bapeda, ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, ada pemberdayaan masyarakat, ada pemberdayaan perempuan dan anak. Jadi kalau menurut kami ini bagian dari seluruh OPD yang harus bertanggung jawab dan masyarakat gitu. Kalau di tingkat pemerintah sendiri gitu, terkait dengan mengembangkan program sanitasi ini gitu ya. Apakah ada memang satu sistem sinergi atau koordinasi yang dibangun di tingkat kabupaten atau di provinsi gitu? Ya. Kalau di tingkat provinsi tentunya kan dulu ada namanya Pokja AMPL yang sekarang berubah menjadi Pokja PPAS, pengelolaan air dan pemukiman air dan sanitasi ya, yang berubah itu. Nah, Pokja itu diketuai oleh Bapeda sebagai sekretariatnya, dan itu Pokja itu bagian atau merupakan bentuk dari forum koordinasi antar OPD untuk merumuskan, merencanakan dari pencapaian target air dan sanitasi yang sudah diamanatkan lewat RPJMN gitu. Itu di tingkat provinsi. Kemudian di tingkat kabupaten itu yang sudah kita dorong ya, di Pringsewu maupun Metro. Pringsewu ada namanya Pokja tim STBM, tim STBM kabupaten yang anggotanya itu ya ada seluruh OPD di Kabupaten Pringsewu. Mungkin bisa dijelasin STBM itu apa? STBM itu sanitasi total berbasis masyarakat, ya kan? Itu sebuah pendekatan ya yang dilakukan di Pringsewu maupun di kabupaten lain dan provinsi lain gitu kan, untuk pencapaian target sanitasi khususnya untuk pilar 1 ya. Nanti saya sebutkan tuh STBM berapa pilar gitu kan. Tapi kita masih bicara pada konteks siapa yang bertanggung jawab di sini, lead sektornya. Jadi itu tadi di Kabupaten Pringsewu ada tim STBM yang di situ melakukan upaya-upaya bersama untuk pencapaian target sanitasi di Kabupaten Pringsewu. Kemudian di Kota Metro itu ada Garda STBM. Garda STBM. Ya, ada Garda STBM. Yang itu juga fungsinya untuk forum koordinasi dalam upaya pencapaian target sanitasi di Kota Metro. Kemudian di
Waikanan tuh ada Densus 808. Nah, itu ya juga anggotanya seluruh OPD, dan di Tanggamus juga ada tim STBM kabupaten. Nah, jadi bentuk-bentuk koordinasi yang dibangun melalui tim STBM atau Pokja PPAS atau Garda STBM itu kan memudahkan sebetulnya seluruh para pihak untuk bergerak, menjadikan air dan sanitasi sebagai arus utama di pembangunan daerah. Gitu, Bang. Jadi kalau ada upaya-upaya yang sebenarnya dibangun juga oleh teman-teman sebagai mungkin pendamping yang mengintervensi kerja-kerja di tingkat kabupaten lewat Pokja-Pokja itu ya. Nah ini kalau pasca program nih yang kita tanya nih, kalau ini kan teman-teman udah mendampingi hampir 4 tahun ya. Aku pikir juga ada perubahan-perubahan yang terjadi di pemerintahan, baik mungkin secara apa ya, perilaku dari aparatnya, masyarakatnya. Nah ini pasca dari program yang teman-teman lakukan ini sendiri sebenarnya nanti apa sih yang menjadi apa ya, semacam tantangan nanti, karena biasa kan kalau sudah selesai program ya selesai semuanya gitu. Nah bagaimana nih teman-teman menyiasat ini? Jadi gini, pada saat menyelenggarakan atau melakukan upaya advokasi di kabupaten, kota maupun provinsi itu kan sebenarnya ada 3 hal ya yang kita advokasi. Pertama adalah regulasinya, kedua adalah kelembagaannya, ketiga adalah pembiayaannya. Regulasi seperti di Pringsewu, alhamdulillah kita sudah mendorong 2 perda dan itu sudah disahkan. Perda STBM berkelanjutan, kemudian perda pengelolaan air limbah domestik. Nah, kemudian turunannya banyak ya, ada peraturan bupati sama SK, itu untuk banyak sekali itu. Nah, perda ini kita dorong dan sudah disahkan adalah sebagai strategi kita pada saat nanti kita selesai melakukan pendampingan, itu akan dilanjutkan lewat regulasi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah. Kemudian di sisi advokasi di tingkat kelembagaannya, di tingkat kelembagaan ini kan tentunya kita berupaya untuk bagaimana mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas dari kelembagaan yang menangani atau menjadi leading sektor di isu air dan sanitasi. Jadi di tingkat kabupaten sampai tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Supaya pada saat kita menguatkan dari sisi kelembagaannya, program selesai, mereka tetap jalan, gitu kan. Kemudian di sisi pembiayaan, advokasi di sisi pembiayaan. Pemerintah daerah itu tidak perlu banyak-banyak mengeluarkan anggaran APBD khususnya untuk air dan sanitasi. Karena kita sudah ada anggaran dana desa yang bisa dimanfaatkan. Jadi kalau misalnya program Voice Forcing Partnership gitu kan selesai ya, kemudian wah ini nanti siapa yang akan melanjutkan gitu. Saya selalu menyampaikan kepada pengurus abdesi gitu kan ya, kita kan sudah ada dana desa dan di perundang-undangan itu dana desa bisa dialokasikan untuk mencapai atau menyediakan sarana air dan sanitasi untuk masyarakat. Jadi tidak usah pusing gitu. Nah, kaitannya sama peningkatan kapasitas atau bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi, tentunya YKWS akan tetap berupaya karena YKWS juga bagian dari forum pada tim STBM, Pokja PPAS. Jadi kita tidak lepas koordinasi walaupun program advokasi kita selesai. Jadi komunikasi tetap kita jalankan, bahkan juga kabupaten kota itu meminta pada saat mereka melakukan rapat koordinasi untuk pos ODF atau lainnya, kita juga tetap diundang dan kita dimintai masukan gitu, Bang. Artinya memang ada visi yang kuat ketika teman-teman melakukan intervensi kebijakan ataupun advokasi sanitasi ini juga. Bagaimana sebenarnya sudah di setup sebuah dokumen atau yang memang nantinya itu juga menjadi pijakan ya untuk pada saat kita selesai. Nah mungkin yang terakhir nih, harapannya apa nih terkait dengan sanitasi ya, karena ini kan sanitasi belum semua kabupaten kota menjalankan atau mencapai ODF itu ya. Nah, apa yang ingin teman-teman sampaikan terkait
kita sih pengennya kalau ada satu pilot project di satu kabupaten itu menjadi percontohan yang bisa menjadi model ya, diadopsi juga oleh kabupaten yang lain. Nah, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan, terus juga mungkin sedikit catatan mungkin ya, tantangannya apa sih sebenarnya yang paling berat gitu ketika misalnya harus menularkan program-program sanitasi ini ke kabupaten-kabupaten yang memang belum sempat kita intervensi dengan baik gitu. Ya, kalau kemarin saya sempat baca ya data dari Bapeda Provinsi Lampung bahwa capaian akses sanitasi di Provinsi Lampung itu masih pada angka 77,21. Dalam arti masih ada 72, sekian persen, masih ada 23, sekian persen masyarakat atau penduduk Lampung itu yang belum memiliki akses sanitasi yang layak gitu ya. Nah, ini masih sangat harus harus kita upayakan bersama supaya seluruh penduduk Lampung itu memiliki akses sanitasi yang layak gitu, bukan lagi dasar gitu. Nah, ini menjadi konsentrasi kita bersama, Bang. Bukannya pemerintah, kita sebagai lembaga, kemudian saya juga sebagai masyarakat Lampung tentunya berupaya untuk membantu bagaimana mewujudkan atau memberikan penyadaran kepada masyarakat lah untuk tidak BAB sembarangan khususnya gitu kan, dan mereka sebisa mungkin membangun sarana jamban sehat atau menciptakan sanitasi yang layak dan sehat gitu kan. Kalaupun ada rumah tangga miskin ya itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Ya harus memberikan stimulan gitu kan. Tapi kalau yang mampu ya kita coba trigger untuk mereka merubah perilaku BABS untuk bisa BAB secara sehat gitu. Kemudian pembelajaran baik yang sudah diperoleh di Pringsewu, umpamanya di Waikanan atau di Metro, ya kita upayakan untuk bisa di scaling up. Scaling up kalau program sudah selesai kan bingung juga. Tapi ada teman-teman media yang bisa membantu mempublish gitu kan. Pembelajaran baik ini supaya disampaikan kepada publik gitu. Dan tentunya juga ini kalau saya lihat ya perkembangannya ini sekarang banyak 15 kabupaten kota ini sudah mulai terpicu gitu. Mereka sudah termotivasi untuk mewujudkan kabupaten yang ODF. Ini bahkan tulang bawang barat nih yang sudah dalam waktu dekat ini berkomitmen untuk ODF di tahun 2020-2021. Kemudian Tanggamus juga tahun lalu saya juga sampaikan ke Bupatinya, Bu Dewi, berani nggak ini Tanggamus untuk ODF kabupaten? Beliau berupaya, insya Allah kita capai di 2021 gitu. Kalaupun ini ya 2022 gitu kan paling lambat. Kemudian juga Mesuji perkembangan sudah sangat bagus, Bang. Jadi itu mungkin juga bagian dari upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman media massa, ya kan? Memberikan informasi atau memberitakan isu-isu air dan sanitasi yang sudah kita lakukan gitu kan, advokasi yang sudah kita lakukan baik itu YKWS maupun ada mitra Bentala juga kan yang melakukan upaya advokasi di isu sanitasi. Oke, Febri, jadi banyak hal sebenarnya yang sudah dilakukan oleh YKWS terkait dengan advokasi sanitasi ini ya. Dan yang menariknya memang bicara tentang sanitasi tidak akan pernah selesai ketika masih ada kehidupan manusia di muka bumi. Bicara tentang bagaimana akses sanitasi yang layak itu juga menjadi pekerjaan rumah tangga yang luar biasa. Nggak cuman ini kan yang menariknya kalau bicara tentang sanitasi seolah-olah ini jadi beban pemerintah yang harus membangunkan fasilitas segala macam gitu. Padahal ini kan kebutuhan masing-masing orang ya, kebutuhan dasar yang memang harus masing-masing orang melakukan dan menyediakan fasilitas itu sendiri. Febri, terima kasih banyak obrolan kita tentang sanitasi ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah informasi yang inspirasi teman-teman Ngobras yang banyak program yang sudah dikembangkan tapi memang by project aja. Tapi yang menarik tadi yang sudah dilakukan oleh teman-teman adalah bagaimana men-setup bahwa program-program ini akan berkelanjutan. Jadi kalaupun ganti kepala daerahnya sudah ada regulasi yang dilahirkan menjadi pijakannya ya. Mungkin
kita harus mengakhiri obrolan kita soal sanitasi ini. Buat sobat Ngobras yang saat ini masih memantau kita terus, jangan lupa untuk like and share, subscribe dari video ini, karena video ini akan di-share di YouTube channel Herja Yulianto. Nah, kesempatan ini juga karena kita di masa pandemi ya, Febri mungkin bisa mengingatkan teman-teman kita soal 3M itu ya. Iya. Jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak minimal 1 Febri, meter. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kerja-kerja YKWS ke depan juga akan selalu diberi kekuatan dan mendapatkan dukungan dari banyak pihak ya. Karena saya pikir tujuan dari beberapa program yang dikembangkan itu adalah tujuan-tujuan mulia yang memang nggak selesai cuman sebatas proyek, tetapi ini juga sudah dilanjutkan dan idealisme yang memang harus ditanamkan terus-menerus. Febri, sekali lagi terima kasih, sukses terus buat teman-teman di YKWS. Terima kasih Bang Herza. Baik, Sobat Ngobras, kita akhiri obrolan kita tentang sanitasi. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi inspirasi untuk kita semua ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangherza.com mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita.